Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti semangat cekeun semanten napa lebet teh kitu nya. Cocolokna bilih telebet. Pas irahnya 2 mingguan kamari gitu telebet semantenna. Dicetekeun we. Eta cetekeun pas lebet. Lebet ya. Bengkok tuh. Atas. Bismillah. Sok bacakeun heula nazamna. Wa ba'du. 1 2 3. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun Sami'unil basiru wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Tos asana mendugikan ka istamarnya. Sami'un basirun wa mutakallim. Sami'un jika itu bukan sami'unil basir itu teh. Sami'un basirun wal mutakallim lahu sifatun sab'atun wal Sami'un basirun wal mutakallimu gitu ya. Tapi ada alif laman itu mah kan? Iya. Sok kumaha sok. Oh jadinya
salah itu. Baiklah tenan naon. Nya tenan naon gitu. Samiul basiru begitu. Salah. Nya kumadinya bae. Karena saya bukan pujangga lah, nggak usah ditakik ya. Ya namanya nyanyi salah dikit ya nggak apa-apa lah. Kemudian, nah, jadi kemarin setelah menjelaskan wajibnya ma'rifah. Jadi ma'rifah itu dia harus ada fil qalbi. Tatkala dipinta sekarang harus keluar tuh ma'rifah tuh. Jadi sifat-sifat Allah ini dia nggak bisa cuman dituliskan di dalam buku, terus nanti ada ujian ditanya open book. Sifat Allah apa? Wujud apa makna wujud? Kosrek-kosrek open book gak bisa. Dia bisa disebut ma'rifah jika dia sudah ada di dalam kolbu. Haisiahnya bagaimana? Jika dipinta sekarang, keluar sekarang begitu. Nah, kemarin saya bilang ada yang namanya taklid. Taklid itu dia taklid itu dia muqabilnya ma'rifah. Jadi ma'rifah itu keyakinan atas suatu perkara yang mana itu diambil dari dalil. Itu namanya apa? Ma'rifah. Adapun taklid itu keyakinan akan suatu perkara yang diambil dari perkataan orang lain. Itu namanya taklid. Jadi kalau ditanya Allah ada enggak? Jawabannya ada. Tahu dari siapa Allah ada? Dari guru saya. Itu namanya taklid. Ya. Allah kidam enggak? Dijawab, kidam. Tahu dari mana Allah kidam? Kata guru saya. Itu namanya taklid. Jadi, jika kamu mengatakan sesuatu tentang sesuatu, misalkan mengatakan Allah ada atau Allah qadim atau Allah baqo, kemudian ditanya, tahu dari mana kamu keadaan itu demikian adanya? Dan kamu tidak bisa mengembalikan itu kepada dalil, tapi mengembalikan itu kepada orang. Itu namanya taklid. Ustaz, gimana jawaban saya mah gini? Allah ada nggak? Ada. Tahu dari mana? Pokoknya kata saya ada. Itu mah kebenaran. Jadi itu mah ngarang bebas tapi bener begitu. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Jadi taklid itu namanya. Nah, kemudian kita membahas sekarang apa hukum orang yang beriman dengan cara taklid. Itu hukumnya bagaimana? Gimana taklid itu tadi? Kalau ditanya Allah ada, jawabannya ada. Kemudian kalau ditanya dari mana dalilnya, dia jawab nggak tahu. Dia jawab nggak tahu. Nah, itu namanya apa? Taklid. Apa hukumnya orang yang taklid? Waktu lifa fiman qallada fi ilmil aqaidi ala sitati aqwalin. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang taklid di dalam ilmul aqaid. Ala sitati aqwalin, sampai 6 perkataan para ulama ini. Ya, ulamanya banyak, cuman kesimpulan dari perkataan mereka itu bisa dikelompokkan kepada 6 perkataan. Sekarang saya tanya kayak gini misalkan ya. Niat di dalam takbiratul ihram hukumnya bagaimana tuh? Wajib. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Nah, dari guru. Tahu dari guru. Pas waktu ngaji apa? Yaqutun Nafis. Kalau tahu dari Yaqutun Nafis, saya minta halaman berapa, bisa bacanya apa enggak? Berarti tahu dari gurunya kan? Pas waktu ngaji Yaqutun Nafis, berarti keyakinan kamu bahwa niat di dalam takbiratul ihram itu wajib, itu dengan cara apa? Dengan cara taklid. Nah, itu taklid di dalam hukum syariat. Semua ulama berkata taklid seperti itu sah, tidak berdosa, malah wajib bagi orang yang bukan mujtahid. Paham? Jadi kamu tahu nih, niat itu hukumnya wajib di dalam takbiratul ihram. Itu tidak berdosa. Justru memang harusnya kayak gitu. Taunya dari mana? Dari guru saya. Pas waktu ngaji Yaqutun Nafis misalkan begitu. Wah, itu udah bener tuh. Kemudian nanti kata ulama begini, ini orang kan harusnya baca Quran, baca hadis, tahu dari Quran, dari hadis. Kenapa dia tahu dari gurunya?
ya dia orang bodoh. Nggak apa-apa tahu dari gurunya, itu taklid. Ulama tidak ada yang menyalahkan. Hah? Di lam. Ya udah itu mah. Udah. Sekarang itu aja. Apa taklid aja sekarang. Nah, kemudian apa taklid itu ada di dalam hal akidah. Apakah Allah ada? Ada jawabannya. Nanti ditanya tahu dari mana? Jawabannya dari guru atau dari kitab Tijan. Nah, itu namanya taklid. Nah, orang yang beriman seperti ini hukumnya bagaimana? Para ulama berkata ada 6 qaul. Al-awwal al-iktifa'u bit taklid ma'al isyan in kana fihi ahliyatun nazar. Kata ulama yang pertama begini. Lihat dulu orangnya. Orangnya ini dia ahliyatun nazar bukan? Maksudnya ahliyatun nazar itu punya kecakapan untuk berpikir atau tidak? Nah, jika dia punya kecakapan untuk berpikir, tapi dia malah taklid di dalam akidah, maka imannya sah, tapi dia bermaksiat selama hidupnya. Nah, itu qaul yang pertama. Jadi al-iktifa'u bit taklid, menganggap cukup dengan taklid, ma'al isyan, beserta adanya maksiat. In kana fihi ahliyatun nazar. Apabila ada pada orang yang taklid itu ahliyatun nazar, kecakapan untuk berpikir. Nah itu. Wa illa fala isyana, apabila dia tidak memiliki kecakapan untuk berpikir, maka tidak ada kemaksiatan. Jadi imannya sah tapi tidak maksiat. Nah, orang yang tidak punya kecakapan berpikir itu biasanya IQ-nya 70. IQ 70 itu udah agak mentok. Mikir itu udah nggak bisa. Udahlah pokoknya kasih tahu aja Allah ada, Allah kidam, Allah bako, udah. Nggak usah disuruh mikir. Maka orang seperti itu tidak bermaksiat. Hada huwallazi i'tamadahul ulama ala iwadil al-Ghamrawi. Nah, pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang diambil oleh jumhurul ulama. Ya, pendapat ulama ini ya posisinya sebagai apa? Sebagai mengira-ngirakan kejadian sebenarnya. Paham nggak nih? Paham nggak? Nggak paham. Jadi begini, orang yang taklid, hukum di sisi Allahnya sudah jelas. Jadi Allah tahu bagaimana Allah akan memperlakukan orang yang taklid ini, Allah tahu. Paham ya? Bagaimana Allah akan memperlakukan orang yang taklid di dalam keimanan, Allah tahu. Dan Allah akan memperlakukan orang yang taklid di dalam keimanan sebagaimana pengetahuan Allah dan kehendaknya Allah. Paham sampai sini? Cuman kita sebagai manusia nggak tahu Allah bakal gimana. Paham? Allah bakal gimana? Nah, kata pendapat ulama yang golongan pertama ini, Allah itu akan memberlakukan kepada orang yang taklid sebagai orang mukmin, tapi dia berlumuran dengan dosa selama dia hidup. Itu pendapat ulamanya begitu. Apakah kenyataannya begitu? Nggak tahu. Apakah kenyataannya begitu? Nggak tahu. Makanya, cuma kalau kata para ulama, kayaknya ini yang paling dekat kepada kebenaran begitu. Paham? Nah, ini malah ada nazomnya. In rumta ilmal asli kun mujtahada wala tuqallid fal khilafu qad bada. Apabila engkau masuk ke dalam ilmu usuluddin, maka jadilah kamu mujtahid. Fakun mujtahida. Jadilah engkau mujtahid. Jadi berpikirlah sendiri, jangan taklid. Wala tuqallid fal khilafu qad bada, dan janganlah engkau taklid karena khilaf di dalam orang yang taklid itu sudah jelas. Wal qaulatu shahihatu syahira, dan qaul yang sahih dan yang masyhur, isyanuhu in kana dza basirah, maka dia itu bermaksiat apabila dia itu orang yang memiliki ahliyatun nazar. Apabila dia itu orang yang ahli berpikir. Qauluhu in rumta ay talabta fababuhu qala wa qauluhu dza basiratin ay sahibi ilmin wa yajma'u ala basairin ala basair bi khilafil basri
bi khilafil basari alladzi huwa ar-ru'yah fa yujma'u al absar. Itu penjelasan dari Syekh Nawawi, saya lewat saja ya. Kalau mau dijelaskan begini, ini kan menjelaskan apa? Menjelaskan nazam, in rumta ay talabta. Jadi apabila engkau mencari ilmal usul, ilmal asli, yaitu ilmu usul, kun mujtahidan, maka jadilah engkau mujtahid. Fababuhu qala, maka itu dari qala yaqulu, roma yarumu. Wa quluhu dza basiratin ay sahibi ilmin, maksudnya dzu basir apa? Sahibu ilmin. Wa yujma'u ala basair. Nah, nanti basirah itu jamaknya basoir, bi khilafil basor, beda dengan basor, alladzi huwa ar-ru'yatu, yang mana maknanya ru'yah, fayujma'u ala absor. Kalau basor itu dijamakkannya apa? Absor. Beres. Itu pendapat pertama tuh. Dan itu pendapat yang paling kuat dalam pengertian yang paling dekat kepada kebenaran yang itu. Cuman apakah pasti begitu? Belum tentu. Makanya kata siapa tadi? Kata Al-Ghamrawi, hati-hati kamu itu. Karena ada khilaf. Dalam pengertian keadaan orang yang taklid ini nggak jelas di akhirnya bagaimana begitu. Nah, yang kedua, asani adamul iktifa ibih, tidak cukup. Adamul iktifa ibihi, tidak adanya kecukupan dengan taklid. Fayakunul muqallidu kafiron. Maka jika begitu bagaimana? Orang yang taklid itu hukumnya kafir. Bukan hanya berdosa tapi kafir. Dan konsekuensi dari kafir itu apa? Tidak akan keluar dari api neraka. Mungkin gak nih kayak gini? Mungkin. Di akhirat itu kita gak tahu. Ada kemungkinan ini. Ada kemungkinan orang yang taklid itu di akhiratnya kafir. Ini perkataan siapa? Wa alaihi as-Sanusi. Ini adalah perkataannya Imam as-Sanusi. Dan ini dalilnya kuat. Ya, kalau yang masyhur, yang mau tamat, yang pertama tadi. Tapi kalau kamu mau tahu dalil yang kuat, yang ini. Nah, qala Abdurrahman Al-Manili wa hadzal qaul mabniun ala man'it taqlid. Kata Al-Manili, perkataan ini dia didasarkan kepada haramnya taklid. Wa innal ma'rifata syartun fi sihhatil imani wal haqqu khilafu. Dan ma'rifat itu adalah syarat di dalam sahnya keimanan. Wal haqqu khilafuhu, tapi yang benar itu yang khilafnya. Maksudnya bagaimana? Ini bagaimana sih Imam Sanusi itu? Kok beliau sampai mengatakan orang yang tidak ma'rifat, orang yang taklid itu kafir. Begini, kata Imam Sanusi begini. Hakikatul iman itu apa? Nah di situ letaknya itu. Hakikatul iman itu apa? Jadi kalau hakikatul iman itu adalah hadisun nafsi yang ta'aluk dengan ma'rifat, paham ya? Hadisun nafsi yang ta'aluk dengan ma'rifat. Dalam pengertian ini ada ma'rifat nih. Ma'rifat kepada Allah wujud, ma'rifat kepada Allah qidam, ma'rifat kepada Allah baqa. Berarti kan dengan dalil tuh. Kemudian kita membenarkan kepada ma'rifat itu. Itulah hakikatul iman. Maka lihat, kalau tidak ada makrifat akan ada iman gak? Gak ada. Karena iman itu harus ditempelkan kepada makrifat. Lah kalau makrifat yang gak ada imannya. Berarti kafir. Paham? Nah, cuman ada yang mengatakan iman itu nafsu tasdik. Jadi bukan hadisun nafsi yang muta'alak dengan makrifah, bukan. Tapi apa? Nafsu tasdik. Jadi membenarkan saja Allah ada, benar gak? Benar, Allah ada. Allah kidam gak? Kidam, benar. Nah kalau itu nafsul iman, berarti orang yang taklid tidak kafir. Jadi nanti kembali kepada takrif iman. Iman itu apa sih sebetulnya? Paham gak? Paham nih ya? Nih, misalkan begini. Allah wujud, apa dalilnya? Adanya alam. Gitu ya, dalilnya adanya alam. Wajud dalalahnya apa? Hudusul alam atau imkanul alam. Nah, kan kamu kalau sudah ngerti ini persambungan antara adanya alam dengan adanya Allah, kamu paham itu. Kemudian kamu membenarkan. Nah, itulah iman tuh. Jadi kalau nggak ada fahamnya, ada nggak membenarkannya? Nggak ada. Kalau nggak ada fahamnya,
nggak bakalan ada membenarkannya. Kita sedih alitan sekedik dadang yang ini kepisan. Jadi kalau nggak ada apanya, kalau nggak ada pahamnya, nggak bakalan ada membenarkannya. Paham? Nah, tapi ada yang mengatakan begini, yang namanya iman itu bukan hadisun nafsi, bukan membenarkan kepada ma'rifat, bukan. Yang namanya iman itu kamu membenarkan bahwa Allah ada. Benar nggak Allah ada? Ada. Benar nggak Allah kidam? Benar. Benar nggak Allah bako? Benar. Nah, itu iman tuh di situ. Adapun ma'rifat itu adalah perintah yang lain. Itu pendapat kedua tuh. Nah, kalau atas pendapat yang pertama, hakikatul iman, kita kan disuruh beriman kan? Benar nggak? Ya bener lah. Kita kan disuruh beriman. Berarti hakikat disuruh beriman itu apa? Kita harus ma'rifat, kemudian harus membenarkan kepada ma'rifat itu, kan begitu. Tapi kalau atas pendapat yang kedua, yang namanya iman itu nafsu tasdik, berarti kita harus apa? Harus membenarkan. Harus membenarkan. Berarti atas pendapat yang kedua, taklid sah iman, tapi berdosa karena disuruh ma'rifat. Paham? Nah, Al-Manili berkata begini, yang benar mana iman itu? Nah, makanya kata para ulama jumhur yang paling kuat yang pertama, karena yang namanya iman itu membenarkan begitu. Adapun ma'rifat itu perintah yang lain. Nafsu tasdik. Paham ya? Asal isu yang ketiga, al-iktifa'u bihi ma'al isyani mutlaqan. Apa? Menganggap cukup dengan taklid beserta adanya maksiat secara mutlak. Ai sawa'un kana fihi ahliyatun lin nazar amla. Maksudnya bagaimana? Ini apa bedanya dengan yang pertama? Yaitu sama saja pada orang itu ada kecakapan berpikir atau tidak. Jadi itu bedanya sama yang pertama. Yang pertama itu kan dia sah, tapi berdosa jika ada kecakapan berpikir. Yang ketiga ini dia imannya sah dan dia berdosa mutlak. Baik dia tukang mikir atau tidak. Baik dia itu punya kecakapan untuk berpikir atau tidak. Qala Al-Manili wa huwa mardud. Kata Al-Manili, ini Al-Manili itu orang Manila, Filipina. Ya itu ulama-ulama di Filipina itu hebat-hebat juga. Di Pattaya itu di mana? Thailand. Kenapa Filipina? Thailand ya. Thailand. Itu juga hebat-hebat juga ulamanya. Ya. Hah? Iya, zaman Senawawi itu, sebelum Senawawi. Cuman kan datang kolonialisme, dikolonialisasi. Nah, orang-orang Islamnya habis. Jadi banyaknya orang-orang Kristen, Nasrani, gitu. Nah, mau masuk ke Indonesia keburu bubar kolonialismenya. Makanya dekat-dekat sana itu kalau makin sini makin Islam kan, Malaysia kan Islam. Ini makin kesini makin dekat Islamnya, makin banyak Islamnya. Padahal dulu itu ya mayoritasnya Islam, orang-orang. Nah, kata Syekh Al-Manili wa huwa mardud, pendapat ini tertolak. Tsumma qala aidon wa mahallul khilafi innama huwa fil muqallidil ladzi indahu tuma'ninatun. Kemudian dia meneruskan begini. Mahallul khilaf, tempat perbedaan pendapat di sini, innama huwa fil muqallid, yaitu pada orang yang taklid, alladzi indahu tuma'ninatun nafsin. Bagi orang yang memiliki tuma'ninah di dalam dirinya, yang mana dirinya anteng. Bagaimana maksud dirinya anteng itu? Bi'an kana bihaitsu la uroja'a muqalladuhu lam yarji'. Yaitu jika muqallad, orang yang diikutinya itu kembali dari perkataannya, lam yarji', orang yang taklid ini tidak akan kembali. Wa illa kana kafiron ittifaqan. Jika tidak seperti itu, maka orang ini kafir secara mufakat. Maksudnya bagaimana nih? Maksudnya begini. Susah juga ya, ini kasihan ngomongin orang muqallid itu kasihan. Bikin ulama jadi pusing. Ini menghukumnya gimana sih ini orang taklid itu? Ya. Iya, dipikiran. Jadi ulama yang mikirinnya, orang yang taklidnya nggak mikir.
Orang yang mikir aja tenang-tenang aja orang taklidnya itu. Ulamanya jadi pusing. Coba gini nih ya. Orang taklid itu begini. Kita dulu nih waktu kecil, waktu SD. Ya. Jangan SD lah, SMP. Tahu nggak Allah ada? Tahu. Tahu dari mana? Taklid. Taklid sama siapa? Taklid sama society kan. Kamu juga nggak tahu yang ditaklidin siapa. Ya pokoknya mah lingkungan kita begitu. Coba mukolidnya siapa? Mukolatnya, yang ditaklidinya siapa? Nggak tahu. Pokoknya mah gitu aja udah. Nah sekarang begini, karena kita itu diislamkan oleh society, diislamkan oleh masyarakat. Pertanyaan saya begini, dulu waktu kita SMP, kalau semua masyarakat ini semuanya jadi kafir, kita tetap Islam apa ikut kafir? Ayo, kita tetap Islam apa ikut kafir? Makanya ikut-ikutan kan. Kalau misalkan semua nih satu lingkungan kita kafir, kita tetap Islam apa ikut kafir? Kalau satu lingkungan kita kafir, kemudian kita ikut kafir, meskipun itu tidak terjadi, ya itu kafir sudah. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Gini, kita bahas dulu ya. Keadaan hati kita ini, ya, keadaan hati kita. Dulu nih waktu SMP nih, biar kita jelas menjelaskannya itu. Kita tahu nggak kalau orang tua kita kafir, kita ikut kafir atau enggak? Nggak tahu kan? Cuman kalau dia kuat sekali, meskipun orang tuanya atau semua tetangganya kafir, dia kafir nggak? Enggak. Kalau dia kuat sekali, meskipun dia nggak punya dalil. Tapi keadaan imannya kuat sekali sehingga dia tidak akan ikut kafir. Tapi kalau keadaan hatinya lemah, dia akan kafir. Sekarang pertanyaannya, waktu kita SMP kita yang mana? Nggak tahu kita yang mana ya. Kalau misalkan semua kafir kita ikut kafir, kita nggak tahu yang mana. Tapi Allah tahu nggak? Quran, Allah tahu. Allah tahu. Jadi kalau dulu kita waktu SMP mati, kita itu mukmin atau kafir di sisi Allah? Nggak tahu. Nah sekarang begini, orang yang taklid itu loh, jangankan kita, orang yang di luar, dirinya sendiri nggak tahu keadaan hatinya bagaimana. Nah itu kalau hatinya tumak ninah, ya, tumak ninah itu bagaimana? Jika semua orang yang ditaklidinya pindah dari perkataannya, dia akan tetap begitu. Maka di sisi Allah dia mukmin. Tapi jika dia berpindah, maka di sisi Allah dia kafir. Jelas itu mah. Paham? Nah, perbedaan pendapat itu di sini, coba lihat perbedaan pendapat itu. Kalau orang yang dia itu tatkala yang ditaklidinya pindah, dia akan ikut pindah agama, itu mah udah jelas kafir, kata semua ulama itu udah. Paham? Nah kalau semua ulama udah bilang kafir, pasti nanti di akhirat pasti kafir. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana jika orang itu dia sudah panceg sekali keimanannya, sehingga jika semua orang yang ditaklidinya ini pindah agamanya, dia tidak akan pindah. Tapi dia taklid gak marifat. Itu yang jadi masalah tuh di situ. Kata Imam Sanusi mah kafir tetap yang kayak gitu. Kata Imam Sanusi mah itu tetap kafir. Kalau kata pendapat yang pertama, dia tidak kafir cukup, tapi dia berdosa kalau dia tukang mikir. Kata pendapat yang ketiga, dia berdosa mutlakon, baik dia tukang mikir atau tidak. Sah. Jadi kata pendapat yang kedua sah, kata pendapat yang pertama sah, kata pendapat yang kedua sah. Yang benar yang mana? Nah itu makanya, itu makanya kita nggak tahu. Kumaha sih kalau yang benar tuh yang nomor 2 sok. Ya, gimana kalau yang benar ini ternyata kafir? Bisa balik lagi nggak kita? Nggak bisa.
Ar-rabi'u yang keempat, annaman qalladal qur'ana was sunnatal qat'iyyata sahha imanuhu littiba'ihil qat'iyyi. Pendapat yang keempat, orang yang taklid kepada Quran dan sunnah yang qat'i, maka sah imannya karena dia telah mengikuti perkara yang qat'i. Wa man qallada ghaira dzalika, dan barang siapa yang taklid kepada selain Quran sunnah yang qat'i, lam yasihha imanuhu, maka tidak sah keimanannya. Maka tidak sah keimanannya. Kenapa? Li adami amnil khoto'i ala ghairil maksumi, karena tidak ada keamanan dari kesalahan. Ala ghairil maksum, atas perkara yang tidak maksum. Paham yang ini? Gak paham? Kalau yang ini mah ditanya begini, Allah ada enggak? Ditanyanya ada. Tahu dari mana? Qul huwallahu ahad. Allah itu banyak atau satu? Satu dong. Tahu dari mana? Qul huwallahu ahad. Allah itu punya iroda enggak? Punya dong. Apa dalilnya? Al-Quran itu dalilnya. Yaf'alu ma yasha. Misal wa yaf'alu ma yurid. Atau apa bahasanya dalam Al-Quran itu? Apa? Yang irodah itu? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oh, itu dalilnya Quran. Quran hadis. Tapi yang qat'i, kata pendapat yang ini cukup. Bener nggak cukup di akhirat? Nggak tahu. Cuma kata pendapat yang ini cukup. Makanya Nurul Solam ini pakainya ini nanti pendapat yang keempat dulu. Ini paling ringan soalnya. Ya, Nurul Solam ini nanti dalilnya Quran. Ya, bukan bagus. Jadi udah pemper paling luar ini. Udah pemper paling luar. Mana sih yang paling mudah ini nanti di antara yang ini? Ya iyalah, berdalil dengan Al-Quran ini paling mudah. Paling gampang. Cuman cukup nggak? Ya kata pendapat yang keempat cukup. Kata pendapat yang ke-1, yang ketiga cukup. Tapi dosa. Cukup. Dan kita mah yang penting imannya dulu. Kata pendapat yang kedua nggak cukup. Mas Sanusi nggak cukup. Harus dengan dalil. Yang benar yang mana? Nggak tahu itu. Aja ini yang benar yang mana kita nggak tahu. Ini masalahnya di yang benernya ini. Paham? Yang kelima, al-iktifa'u bihi min ghairi isyanin mutlaqan. Cukup dengan taklid tanpa ada maksiat sama sekali secara mutlak. Baik dia itu ahlun nazar atau bukan. Nah, apa alasannya ini yang mengatakan ini? Li'annan nazara syartu kamalin, karena yang namanya berfikir itu adalah syarat bagi kesempurnaan iman, bukan bagi sahnya iman. Faman kana fihi ahliyatun nazar, maka orang yang pada dirinya ada kecakapan berfikir, walam yanzur, dan dia tidak berfikir, faqad tarakal aula, maka dia itu telah meninggalkan hal yang lebih utama. Jadi enggak dosa, enggak. Kata pendapat yang kelima ini, maka dia telah meninggalkan perkara yang lebih utama. Ya kalau di dalam sholat itu dia kayak sholat tapi nggak baca doa ruku, nggak baca doa sujud, jadi sholatnya tidak sempurna saja, tapi sah nggak? Sah. Itu kata pendapat yang kelima itu. Kadza dzakarahu al-Bajuri, demikianlah sebagaimana dikatakan oleh al-Imam al-Bajuri. Wa qala al-Manili wa ala tahab